Bisa. Bisa balik. Bisa terus kayak. Itu nggak. Salah itu gue juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Erlangga dari kelas 24 yang ingin mewawancarai tentang ruatan desa dengan Bapak. Nama saya Samsul Ahmad dari Dusun Jenengan, Desa Jeruk Purut, Kecamatan Kempol. Langsung saja ke pertanyaannya, ruatan itu apa Pak? Ruatan itu selamatan dusun yang dilaksanakan tiap tahun sekali biasanya untuk rasa syukur dusunnya aja makmur, adem ayem, tentrem dan lain-lain. Sinten mawon sing nyelenggarakan ruatan itu? Kalau untuk penyelenggaranya ini dari masyarakat ya, kayak seperti kasih RW dan kebanyakan masyarakat, mayoritas masyarakat yang terlibat itu semuanya. Terus namanya Niku sing wonten napa teng ruatan itu? Simboliknya niku napa? simbol utamanya bentuk rasa syukur. Rasa syukur sing kosong iki mau bahwasanya selama ini kampungnya adem ayem, tentrem, orang apa-apa. Itu simbolnya lebih ke bentuk rasa syukur. Wonten tahapan napa mawon teng prosesi ruatan itu tahapannya mulai dari penggalangan dana, iuran per kakak per warga itu dikenakan iuran nominal untuk kebudayaan, untuk kesenian dan lain-lain. Itu per kakak bisa dengan nominal ya bervariasi, kondisional sesuai dengan kebutuhan. Tahapan pertama, terus kedua pembuatan tumpeng dipikul lancar terus ketiga main tumpeng teng punden, pergantian dan pemasangan bendera baru di punden dan jodang dan sumber daya ini kan banyak, prosesnya banyak, simbolnya banyak di situ. Punden ini ku napa? Punden ini namanya Mbah Nyai Dadi. Itu sih sejarahnya sing bapak dusun Kenengan. Terus napa kok beto jodang teng sumber daya niku alasannya kenapa? Kok nggak ke Punden? Ya, nggak ada Punden. Ya. Kenapa kok ke sumber daya? Soalnya bentuk rasa syukur sing ada samping sawah itu karena teraliri irigasinya teraliri dari sumber daya itu bentuk rasa syukur ke tempat itu mau, sumber itu mau. Terus apakah ada doa-doa diaturaken teng ruatan itu, doa spesial? Tidak ada. Ya, doa spesial tidak ada. Wis pada umumnya ya bentuk rasa syukur terhadap Gusti Allah, terhadap sing kuwasa niku mau, doa biasa, doa selamatan ya nopo, ya rasa syukur. Niku Sesajinya niku napa khusus apa? Tumpeng aja. Tumpengnya itu H-1 itu sebagai kepala dusun atau prapot yang mungkin prapot itu melakukan
kan kayak seperti ritual hari tumpengnya khusus, kalau tumpengnya seperti apa kurang tahu. Terus pemasangan bendera merah putih yang baru, jadi tahun kemarin sudah dipasang, untuk tahun ini kan ruatan lagi, jadi dipasang lagi bendera baru lagi, pergantian bendera itu harus dilakukan kepala dusun Pak Kasim sendiri yang di situ berdoa, tumpengnya yang berdoa juga Pak Kasim sendiri. Terus apa tantangan terbesar dalam mempertahankan tradisi ini? Tantangan terbesar ini lebih ke anak-anak muda yang ya bukan terpapar sih, kurang peduli terhadap tradisi budaya. Ini kan adat budaya, kan adat budaya itu kan adat itu kan tahu nggak adat itu artinya apa? Kebiasaan. Adat kan aturan yang dilakukan secara turun temurun dan terus menerus. Kan warisan leluhur. Aturan yang dilakukan secara turun temurun dan terus menerus itu adat. Dan ya gimana caranya adat ini nggak hilang? Tantangannya ya dari anak-anak muda generasi ini harus paham betul adat itu apa. Contohnya adat kan seperti kerja bakti, ini kan selama ini masih dilakukan, tapi kan sebenarnya ada aturan adat yang dilakukan secara turun temurun dan terus menerus, itu kan ada. Itu tantangannya seperti itu. Ngasih pemahaman ke anak-anak Gen Z itu sekarang itu lebih sulit. Jadi tantangannya mempertahankan adat itu, adat budaya itu mau, karena sekarang kan budaya kan banyak, budaya baru kan banyak. Tantangannya ke arah anak muda yang nggak paham tentang adat budaya itu apa sih, budaya itu apa, adat itu apa, nggak paham. Jadi hilangnya di situ nanti. Nek sampai tidak bisa mempertahankan, ya sini terus tugas siapa yang mempertahankan itu? Ya sampai-sampai nyakit anak muda harus paham. Ya 1-2 orang nggak mungkin. Oleh masyarakat pada umumnya paham semua tentang adat budaya itu, insya Allah bertahan. Oleh dari tantangan sih, ya dari anak muda dengan budaya-budaya baru itu lebih sulit mempertahankan. Karena prosesnya Sedekah Bumi itu kan berproses dari H-1 itu sudah repot, bahkan H-3 hari sudah repot, kayak masak, jadi dengan satu tumpeng atau ancak itu kan ibu-ibu H-3 hari sudah repot, buat jajan dan lain-lain itu sudah repot, prosesnya panjang. Apalagi pesan-pesan untuk anak muda. Pesan untuk anak muda, pesannya sih jangan pernah lupa akan adat budaya kita, itu yang pertama. Terus kalau sudah terjun di adat budaya, jangan hanya jadi penonton, jadilah pelaku bicara. Tapi pelajari adat itu apa, budaya itu apa. Terus adat itu apa, aturan yang dilakukan secara turun temurun dan terus menerus, itu namanya adat. Nah, budaya seperti apa? Tumpeng dipikul, itu budaya. Terus gamelan ludruk, itu budaya. Terus sekarang yang rame, yang viral, yang lagi ngetren, horeg sama, itu budaya, tapi budaya baru, bukan warisan leluhur kita. Kayak seperti itu, adat itu kan warisan leluhur kita, budaya yang diteruskan sampai sekarang berjalan, itu kan warisan leluhur dari dulunya sudah ada. Itu horeg kan baru budaya, ya budaya cuman baru, budaya baru, budaya. Nah, terus gimana caranya kita mempertahankan seperti ini? Ya generasi muda itu harus paham betul adat ini, betul-betul mempelajari dan melakukannya. Pesannya sih yo jangan tutup mata,
karena bentuk rasa syukur. Yang pertama, anak-anak muda ya nggak mungkin kayaknya kegiatan seperti itu terus yang berjalan adat-adat itu tak dipikirkan yang dulu-dulu, kan itu bentuk rasa syukur terhadap pendahulu-pendahulu kita kan gitu. Berarti kan ruatan itu wonten kesenian khusus ini. Ada keseniannya banyak, kesenian khususnya ada dua lah di sini. Di keseniannya kan dari ludruk pertama, kedua ujung. Tradisinya seperti itu, ujung itu tradisi, terus budaya itu ludruk juga pasti. Lo kenapa nggak lihat nih kan ini ya? Ya kenapa kok? Wayang, orkes kan sama-sama budaya. Ya kesepakatan dari warga sini mayoritas itu ludruk, ujung kan otomatis ya, caranya paket ini. Meskipun itu pasti. Lo apa nggak orkes? Pernah nggak orkes? Pernah. Tapi akhirnya tahu. Ini. Lek tahunnya saya lupa, itu sekitar berapa tahun ya? Mungkin lebih dari 20 tahunan sudah. Pernah satu kali. Nanti kejadian tahun dan lain-lain. Mungkin ini tujuannya ruatan itu kalau rasanya apa itu sini air dan kok tanggungan kan air dan pernah karena kejadian pernah. Cuman nggak terus no. Akhirnya balik dengan tradisi lama, budaya lama. Ini dulu terus kira-kira bertahan nggak ya lek anak-anak muda nggak harus paham gamelan, nggak akan belajar, nggak akan latihan kesenian, nggak akan belajar gamelan dan lain-lainnya punah juga. Budaya kita hilang, akhirnya sih masuk budaya luar. Dan dari budaya luar yang masuk sejarah hilang kabeh. Selain orkes yang apa? Pernah diganti apa Pak? Enggak ada. Yang pernah ini hanya orkes satu kali. Kejadian tawuran, akhirnya balik lagi ke ludruk di sini gitu. Sebenarnya banyak ya untuk dari awal prosesnya itu banyak. Mulai dari penyembelihan hewan, diusahakan sapi ya. Diusahakan tiap tangan gitu, ada sedekah bumi pasti diusahakan melewati. Caranya apa ya? Iuran warga, tetap iuran warga. Itu udah tradisi. Dari sini mulai biaya seperti itu mencoba untuk mempertahankan. Tugas kita apa sebagai generasi yang mempertahankan kebudayaan, kesenian, terus adat-adat yang berjalan sekarang itu dipertahankan. Dengan cara apa? Dengan cara berpartisipasi, ikut terlibat dalam kegiatan adat budaya, itu terlibat dalam kebudayaan. Cara mempertahankan ya dengan cara terlibat. Kalau tak terlibat, tak belum memahami, tak belum ikut serta, mensukseskan kekuasaan, tak belum merawat kegiatan kesenian hilang. Tidak mungkin kayak Pak Kasun, Pak RT yang hanya mempertahankan, tak mungkin kayak aku juga mempertahankan, tak mungkin. Dari seluruh masyarakat pada umumnya itu yang harus mempertahankan. Terus terutama generasi-generasi muda, generasi penerus. Generasi penerus itu yang harus mempertahankan. Pun semuanya nikung. Tempatnya ini bukan budi tempat dilakukan tempat ruatan ya sama kan tumpeng untuk tumpeng ya masalahnya kan di sini ada 3 RT 6 tumpeng yang dipikul jadi nomor pilih ancak gitu 3 RT 6 tumpeng itu nanti kan ada 6 yang 2 untuk konsumsi ludruk ini ludruk yang 2 yang 1 buat panjat
penabuh gamelan betul. Oh. Yang tiga direbutkan dari masyarakat rebutan. Jadi direbutno wis daun rebutan tumpung mau tiga tumpung itu direbutno nang masyarakat. Tapi masyarakat dusun Kenengan karena yang punya hajat niat ditumpengan menang sarung ngerebut bantuan saran partisipasi ngerebut hajat salis niate selamatan ya wis disepakati dilakukan di Bali dusun dilakukan di Bali dusun. Niku wonten perbedaan napa mboten ruwatan Singen kali saniki? Perbedaannya sih perbedaannya lebih ke asan itu apa ya, ibaratnya itu sendiri kulit diancak itu les dulu Singen itu karena ini ruatan dusun bentuk rasa syukur hasil bumi kan. Berarti nek dulu itu kayak hasil bumi sing di damel asal damel tumpeng damel selamatan itu mau hasil bumi ini kayak misalnya kayak singkong punggung itu mah terus kayak sembarang wis hasil bumi mah pari terus apa itu jenis kacang panjang dan lain-lain lebih ke hasil bumi. Jadi berupa bahan mentah. Lek saat ini kan singkongnya dikemas jadi samiler, jadi mungkin ini opak. Terus ketani, terus apa digawe betel. Jadi lebih ke lek dulu lebih ke bahan mentah, lek sekarang lebih ke bahan saji kan gitu. Itu perbedaan. Tujuannya itu untuk menyelamatkan apa desa itu. Tujuannya warganya ben rukun, ayam tentrem, selamatan itu bentuk rasa syukur ya ayam tentrem, hasil bumi ini cek napa niku melimpah kan banyu ini cek lancar. Tujuannya kalau apa-apa lebih ke dan ayam tentrem lah tujuan utama. Ayam tentrem orang apa-apa, orang berpala, orang apa-apa. Hasilnya bumi ini ya cek lancar, rezekinya cek lancar. Sampun lah. Iya. Ngapunten mengganggu waktu istirahatnya. Mboten napa-napa. Sampun biasa, utamanya pesen kula sampean generasi muda itu ojo apatis dengan apa yang sudah berjalan di dusun. Contohnya ada budaya, itu kan butuh partisipasi, butuh belajar, butuh ikut serta. Ada itu banyak kegiatan adat. Contohnya mungkin kan dia mau tujuan menghina atau apa di kota. Karena hidup di kota bisa contoh orang mati. Sing dulu kuburan paling ya bu. Tapi ini sudah berjalan bertahun-tahun dari nenek moyang kita. Akhirnya itu kerja bakti. Berarti kerja bakti. Jadi kerja bakti pembersihan dusun, pembersihan tanah makam. Itu kan bentuk aturan adat. Dilakukan secara turun-turun dan terus-menerus yang itu. Yaitu manfaatnya banyak. Terus kebudayaan. Kenapa harus itu? Kan pesan moralnya kan banyak. Bila diri sendiri kan pesan moralnya kan banyak. Itu kebudayaan itu. Terus di lingkungan, kerja bakti dan lain-lain kan banyak. Kalau kebayaan karo aku akhirnya itu sering ketemu, sering kerja bakti dan lain-lain itu lebih banyak. Ya mungkin dari kota
mungkin nggak ada independen. independen akhirnya borong dengan kas punya kas iuran akhirnya kerjasama ini rasa kerjasamanya di lingkungan saling tolong menolong itu berkurang pasti berkurang terus minusnya ada plusnya dari mana ya plusnya ya dia nggak terganggu nggak repot ya dengan itu wis gak kerja waktu apa pokoknya dibayar misalnya 1 bulan kasih 50.000 nggak 50.000 akhirnya membersihkan irigasi membersihkan selokan-selokan itu terus membersihkan perkampungan akhirnya buruk gaji seseorang maksudnya nggak ganggu kita wis tapi kurangi rasa bercengkrama sama-sama apa di lingkungan ini kurang pasti berkurang itu aturan ada pesannya seperti itu gue pengen kemarin waktu apatis ojo nggak mau tahu tentang seperti itu tentang adat budaya terus jadilah pelaku sejarah di dusun itu ya itu hanya sekedar jadi penonton kalau kegiatan ini untuk terjun pelajari pasti banyak pesan moral pasti banyak tok enggak Terus saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke saking kula niki Mas Rasang ya sampun lagi mungkin sejarah itu mungkin beda orang beda sejarah ada biasanya sejarah faktor berbeda kalau Mas itu versi ya versi ini pun saya kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari